Sunscreen digunakan untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari. Menggunakan sunscreen seringkali dianggap merepotkan karena Anda merasa memakai kosmetik yang mengandung SPF sudah cukup untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Padahal kosmetik yang mengandung SPF belum cukup melindungi kulit dari bahaya sinar matahari yang bisa menyebabkan kanker kulit. Kulit juga akan mengalami kerusakan secara bertahap seperti penuaan dini. Karena itu, cara pakai sunscreen yang tepat juga harus diperhatikan. Jangan sampai Anda masih melakukan berbagai kesalahan yang membuat sunscreen Anda kehilangan efeknya. Nah, langsung saja yuk kita bahas 6 cara pakai sunscreen yang salah dan bagaimana cara memakai sunscreen yang benar. Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel saya dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Bila Anda sehari-hari sering berada di bawah paparan sinar matahari, Anda mungkin sudah akrab dengan sunscreen atau tabir surya. Tabir surya adalah produk perawatan yang bisa melindungi kulit kita dari sengatan matahari. Tapi masih saja banyak orang yang salah dalam memakai sunscreen dan tidak tahu bagaimana cara kerja sunscreen dalam melindungi kulit. Setiap produk sunscreen menawarkan berbagai spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang mengandung SPF cukup tinggi dan ada juga yang SPF-nya rendah. Nah, ini 6 kesalahan dalam memilih dan memakai sunscreen. Yang pertama, asal beli sunscreen. Yang penting ada tulisan SPF-nya. Nah, sama halnya dengan menggunakan kosmetik, sunscreen yang digunakan juga tetap harus menyesuaikan dengan jenis kulit Anda. Sunscreen terdiri dari beberapa jenis, ada yang bentuknya krim, lotion, semprot, dan gel. Jika Anda memiliki kulit kering, gunakanlah sunscreen jenis krim, lotion, gel, atau semprot. Sedangkan jika Anda memiliki jenis kulit berminyak, sebaiknya pilihlah jenis yang gel atau semprot. Dalam kemasan sunscreen biasanya tertera apa saja kandungannya, termasuk SPF. SPF merupakan perkiraan berapa lama sinar matahari akan membakar kulit. Yayasan Kanker Kulit merekomendasikan minimal menggunakan SPF 30, yang berarti dapat menghalangi 97% sinar UVB. Dan maksimum SPF 50 yang berarti dapat menghalangi 98% sinar UVB. Sinar UVA dapat menyebabkan timbulnya kerutan, penuaan dini, dan kanker kulit. Sedangkan UVB dapat menyebabkan kulit terbakar. Perhatikan kemasan yang tertera, perlindungan terhadap UVA ditandai dengan PA+, dan +3. Bila tidak tertera, sebaiknya periksa kandungannya apakah mengandung zinc atau avabenzone. Nah, 2 bahan aktif tersebut dapat melindungi kulit kita dari bahaya kanker. Kemudian kesalahan yang kedua, hanya 1 kali mengoleskan sunscreen sepanjang hari. Tidak ada sunscreen yang melindungi kulit dari sinar matahari hingga 100%. Meskipun Anda menggunakan SPF yang tinggi. Sunscreen akan luntur atau hilang saat Anda berkeringat dan jika terkena air. Oleh karena itu, sebaiknya oleskan kembali sunscreen setiap 2 jam sekali. Kesalahan yang ketiga adalah cuma mengoleskan sunscreen pada kulit yang terbuka. Nah, kebanyakan dari Anda biasanya menggunakan sunscreen hanya pada kulit yang terpapar sinar matahari. Sebenarnya menggunakan sunscreen yang baik adalah rata ke seluruh tubuh, meskipun bagian tersebut ditutupi oleh pakaian. Nah, jika sunscreen tidak digunakan ke seluruh tubuh, hasilnya tidak akan optimal, sehingga kulit Anda masih mungkin terpapar sinar matahari. Kesalahan yang keempat adalah tidak memakai sunscreen di bagian-bagian tertentu. Nah, biasanya sunscreen hanya dipakai pada wajah, tangan, dan kaki. Sebaiknya gunakan juga sunscreen di area belakang telinga, leher, maupun di belakang leher. Daerah tersebut juga rentan terpapar sinar matahari secara langsung, meskipun letaknya berada di area yang tersembunyi.
Nah, sunscreen untuk badan biasanya berbeda dengan sunscreen wajah. Gunakanlah sunscreen yang memang khusus untuk wajah atau sunscreen badan yang diperoleh untuk wajah. Pasalnya, sunscreen untuk wajah mengandung formula yang lebih sensitif, melindungi dari iritasi, dan tidak memicu jerawat. Sama halnya dengan kulit tubuh, bibir merupakan bagian tubuh yang harus dilindungi. Tetapi jangan menggunakan sunscreen untuk tubuh. Gunakanlah lip balm sedikit tebal yang mempunyai kandungan SPF yang baik untuk melindungi bibir Anda. Kemudian kesalahan yang kelima, memakai sunscreen sesaat sebelum keluar rumah. Nah, kulit membutuhkan waktu setidaknya 30-60 menit untuk menyerap sunscreen. Jadi, jika Anda baru menggunakan sunscreen beberapa saat sebelum beraktivitas keluar rumah atau saat berada di bawah matahari saja, kulit Anda tidak akan mendapatkan perlindungan apapun dan berisiko terbakar matahari. Dan kesalahan yang keenam adalah hanya menggunakan sunscreen ketika panas terik. Bagaimanapun cuacanya, Anda harus selalu menggunakan sunscreen sekalipun saat musim hujan. Sinar UVB yang menyebabkan luka bakar memang melemah pada saat musim hujan. Namun, sinar UVA datang lebih kuat. Baik sinar UVA dan UVB sama-sama dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan sel akibat matahari. Oleh karena itu, Anda tetap harus menggunakan sunscreen meskipun di musim hujan atau ketika mendung. Menggunakan sunscreen juga berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit sehingga kulit tidak akan dehidrasi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara sunscreen melindungi kulit kita. Sinar matahari memancarkan energi yang sangat besar. Termasuk di dalam energi tersebut adalah radiasi ultraviolet atau UV. Radiasi tersebut terdiri dari dua jenis yaitu UVA dan UVB. Kedua radiasi ini bisa diserap kulit manusia, dan ketika diserap kulit, UVA dan UVB beresiko menyebabkan berbagai masalah kulit, mulai dari kerutan di wajah, kulit terbakar matahari, hingga kanker. Nah, ini karena radiasi tersebut mampu mengubah dan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Maka berada di bawah paparan sinar matahari tanpa perlindungan dalam waktu yang cukup lama akan beresiko bagi kesehatan kulit kita. Nah, untuk melindungi kulit dari bahaya radiasi UVA dan UVB, sunscreen atau tabir surya akan menghalangi penyerapan radiasi ke permukaan kulit. Kandungan yang cukup dominan dalam sunblock adalah zinc oksida dan titanium oksida. Kedua zat aktif ini berfungsi sebagai tameng pada permukaan kulit. Karena zat aktif ini, biasanya tekstur sunblock terasa lebih pekat dari lotion pada umumnya. Setelah membalur tubuh dengan sunblock, biasanya pada permukaan kulit Anda terlihat ada lapisan berwarna putih. Nah, lapisan inilah yang akan menangkal radiasi berbahaya tersebut. Lalu apa arti SPF pada sunscreen? Nah, Anda akan menemukan keterangan SPF pada setiap kemasan sunscreen. Kadar SPF mengindikasikan berapa lama Anda bisa berada di bawah sinar matahari tanpa terbakar. Nah, setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap radiasi UVA dan UVB. Orang yang memiliki warna kulit lebih cerah, biasanya hanya akan tahan terpapar sinar matahari tanpa perlindungan apapun selama 10-12 menit. Setelah itu, kulitnya akan terbakar dan radiasi berbahaya dari sinar matahari akan diserap ke dalam kulit. Sementara itu, orang dengan kulit yang lebih gelap biasanya bisa bertahan selama lebih kurang 50 menit. Semakin cerah dan sensitif kulit Anda, semakin rendah pula toleransi Anda terhadap sengatan matahari. Nah, apabila Anda memiliki warna kulit sawo matang, Anda bisa berada di bawah sinar matahari tanpa perlindungan selama kira-kira 20 menit saja. Jika Anda memakai krim tabir surya dengan SPF 15, itu berarti Anda bisa tahan selama 15 kali dari tingkat toleransi Anda. Maka Anda pun bisa terlindungi dari radiasi sinar matahari selama 200 menit kali 15, yaitu 300 menit. Nah, selanjutnya kita bahas cara memakai sunscreen dengan benar. Untuk mendapatkan perlindungan maksimal dari sunscreen, Anda perlu memakainya dengan tepat. Cari tahu apakah penggunaan sunscreen Anda sudah benar selama ini.
Yang pertama, selalu gunakan sunscreen meskipun Anda tidak berencana untuk pergi keluar ruangan. Kemudian, oleskan sunscreen sekurang-kurangnya 15 menit sebelum pergi keluar. Meskipun cuaca mendung dan matahari tidak menyengat, bukan berarti Anda bebas dari radiasi UVA dan UVB. Jadi, pastikan Anda tetap memakai sunscreen kalau berada di luar ruangan pada hari yang mendung. Lagi pula, cuaca mungkin berubah kapanpun dan matahari bisa saja tiba-tiba muncul. Kemudian, gunakan sunscreen setidaknya dengan kadar SPF 30, apalagi jika kulit Anda pucat dan Anda peka terhadap sengatan matahari. Semakin tinggi SPF-nya, resiko Anda terpapar radiasi pun lebih kecil. Lalu, oleskan kembali sunscreen pada kulit setelah beberapa jam. Nah, ini karena efek perlindungan sunscreen akan berkurang seiring berjalannya waktu. Jika kulit Anda berkeringat atau saat Anda berenang, sunscreen tidak akan bertahan lama di kulit, meskipun Anda memilih sunscreen yang tahan air atau waterproof. Rata-rata daya tahannya hanya berkisar pada 40-60 menit saja ketika terpapar air. Maka Anda harus mengoleskan lagi sunscreen tersebut pada kulit Anda. Kemudian mengoleskan sunscreen secara tipis-tipis tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal. Semakin banyak Anda memakai sunscreen, hasilnya akan semakin baik. Ratakan pada seluruh permukaan kulit Anda dan pijat ringan agar lebih cepat terserap pada permukaan kulit. Dan yang terakhir, perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan sunscreen. Segera ganti tabir surya Anda kalau sudah lewat tanggal kadaluarsanya, karena khasiatnya akan hilang. Akhir kata, sunscreen sangat berperan penting. Gunakanlah saat Anda harus beraktivitas di luar rumah agar mendapatkan perlindungan yang maksimal. Jangan lupa untuk selalu membaca petunjuk pemakaian karena setiap tabir surya memiliki karakter yang berbeda-beda. Semoga episode ini bermanfaat dan menambah ilmu Anda tentang cara kerja sunscreen terhadap kulit. Dan ingat, jangan salah dalam memakai sunscreen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.